Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa PJTV dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya di sini ada Hafiz dapat menjumpai Anda dalam program Talks Today pada hari Selasa 2 April 2019. Seperti biasa pada malam hari ini dalam program Talks Today kita akan memperbicarakan sesuatu yang sangat menarik tentunya di masyarakat, dan kita sudah kedatangan dua orang narasumber di studio PJTV pada malam hari ini. Yang pertama kita kedatangan Bapak Idam Holik dari Divisi Sosialisasi KPU Jabar. Selamat malam Bapak Idam, apa kabar? Malam. Alhamdulillah. Ini dua orangnya ganteng-ganteng ya, sudah siap untuk berbincang dengan pemirsa ya. Dan yang kedua adalah Dr. Muslim Mufti MSI selaku pengamat politik. Apa kabar Bapak? Apa kabar? Udah siap ya Pak ya? Kita akan berdiskusi pada malam hari ini dengan pemirsa di rumah. Dan pemirsa, pada malam hari ini tema yang akan kita angkat dan yang akan kita bahas adalah mengenai media sosial sebagai salah satu ajang kampanye politik. Dan seperti yang kita ketahui sekarang, semua apapun di dunia ini sudah kian gencar menggunakan media sosial. Tidak terlepas dalam kampanye politik, para caleg, para politikus menggunakan media sosial untuk melakukan kampanye. Dan sebelum gerakan media sosial ini sudah booming seperti di tahun era sekarang nggak Pak ya? Dulu kan ada media konvensional juga ya. Yeah. Jadi pemilu konvensional dengan kampanye konvensional, dan tentunya sekarang sudah mulai beralih ke kampanye media sosial atau kampanye digital. Nah, sekarang saya akan bertanya kepada salah satu narasumber di studio. Bagi pemirsa, saya lupa mengingatkan bagi pemirsa, bagi Anda yang ingin berpartisipasi pada malam hari ini, ingin bertanya seputar tema yang akan kita bahas pada malam hari ini, boleh sekali bisa langsung saja ke line telepon 022 872 44284. Sekali lagi saya ulangi di 022 872 44284. Oke. Pak Idam Holik, jadi Pak, ini kan sekarang sudah seperti yang kita ketahui, media sosial sudah gencar digunakan sebagai ajang kampanye politik ya, betul. Yeah. Nah, sebetulnya aturan kampanye politik itu apakah sama dengan aturan kampanye konvensional? Anda sebagai orang dari KPU mungkin lebih tahu? Ya, pelaksanaan kampanye dalam pemilu itu didasarkan pada peraturan KPU Republik Indonesia dan keputusan KPU Republik Indonesia tentang kampanye. Jadi pelaksanaan kampanye itu tidak serta-merta bebas tanpa aturan. Jadi itu diatur dalam peraturan KPU. Berarti tidak hanya, maksudnya kalau misalkan saya seorang politikus, seorang caleg upload saja, tidak begitu ya? Ya, dalam peraturan KPU akun media sosial yang bisa digunakan untuk kampanye itu setiap jenis media sosial itu sebanyak 10 akun. 10 akun? Ya, setiap jenis media sosial itu 10 akun. Idealnya. Aturannya seperti itu. Ya, tapi dalam praktiknya para caleg ini membuat akun-akun pribadi. Akun-akun pribadi, tapi untuk aturan dari KPU sendiri diperbolehkan? Yang diperbolehkan itu adalah akun yang terdaftar, dan yang didaftarkan oleh partai politik peserta pemilu ataupun calon DPD. Oke, dan kalau misalkan akun pribadinya belum terdaftarkan berarti tidak bisa? Menurut aturan sih sebaiknya yang didaftarkan dulu ya? Sebaiknya yang didaftarkan, dan itu yang mendaftarkan partai politik. Oke, lalu kalau misalkan media sosial mungkin sudah didaftarkan, lalu selanjutnya mungkin ada pengawasan dari KPU untuk nanti yang mengawasi penggunaan akun tersebut adalah Badan Pengawas Pemilu. Oh, jadi ada badan khusus yang mengawasi. Kalau di tingkat Jawa Barat namanya Bawaslu Jawa Barat. Oke, nah sekarang kita beralih ke Bapak Dr. Muslim. Pak Muslim, bagaimana tanggapan Anda nih? Saya ingin mendengar tanggapan Anda sedikit mengenai kampanye media sosial yang sedang gencar dilakukan oleh para politikus apalagi sekarang menjelang ini ya, pemilu serentak. Sebetulnya ada dua hal ya. Dua hal itu, ada pendekatan konvensional dan modern. Ya, ini modern, ini media sosial ya sekarang ini. Konvensional juga masih berjalan ya kampanye saat ini. Door to door ke masyarakat, terus juga diskusi diskusi sharing itu ada. Forum-forum juga seperti terus itu. Juga kampanye lapangan ya, kampanye besar itu juga ada. Tapi sekarang ini di era modern ini ya, era komunikasi modern sekarang ini media sosial itu tidak hanya ketok rumah itu, masalah-masalah di rumah. Kampanye itu dilakukan dengan penyebaran media. Jadi tidak capek sekarang ini. Kalau dulu itu ke rumah-rumah, jadi lebih efektif sekarang ini. Kalau dulu itu mengeluarkan modal sangat besar, datang ke rumah-rumah dengan mendirikan sekarang ini gitu. Ambil satu tempat lokasi ya yang menjadi sampel
sampel itu dijadikan isu kontestan pemilu atau calon dan lain sebagainya bisa digunakan media sosial itu. Berarti kalau misalkan tadi Anda bilang media sosial itu efektif, berarti kita melihat efektivitas kampanye melalui media sosial apakah hanya terpaku kepada pengguna yang begitu masif mungkin, atau misalkan karakteristik media itu sendiri sebagai daya tarik untuk menyalurkan aksi kampanye para calon politikus? Nah ini dulu juga tahun 60 ya, Michael Ferrenti ya teori ya. Siapa yang menguasai media maka itulah yang akan memenangkan. Apalagi ketika sistem demokrasi digulirkan, ini adalah persaingan. Bagaimana kreativitas seseorang, dan juga memang munculnya hoax itu ya, black campaign itu juga. Black campaign juga itu dilakukan ya tidak hanya di media sosial ya. Di konvensional juga pun sekarang ada, juga sepertinya banyak sekali. Ya itu. Jadi memang tergantung siapa yang bisa memanfaatkan itu. Bagaimana pemanfaatan? Siapa yang menguasai media, maka dia akan bisa berpeluang untuk bersaing dengan yang lain gitu. Apalagi sekarang apalagi jika seorang itu mempunyai database yang banyak begitu. Ya, betul. Itu sangat berpengaruh sekali. Pak Idam, kalau misalkan tadi disebutkan oleh Pak Muslim bahwa media sosial salah satu langkah efektif untuk kampanye tentunya di tahun politik ini salah satunya. Lalu pengawasan KPU sendiri itu hanya terbatas kepada akun-akun yang menyebarkan gerakan kampanye, ataukah tadi ada sendiri black campaign? Itu bagaimana Anda sebagai orang KPU mengetahui pengawasan terhadap black campaign yang terjadi di media sosial? Salah satunya pernah beberapa waktu lalu ramai juga. Berkaitan dengan media sosial, KPU Provinsi Jawa Barat tidak melakukan pemantauan atau pengawasan karena itu domainnya adalah domain Bawaslu. Ya, jadi kami hanya meminta kepada para peserta pemilu agar meregister akun media sosial mereka yang digunakan untuk kampanye. Sepertinya kita harus sebentar, akan ada jeda sebentar dulu. Kita akan langsung saja lanjutkan perbincangan setelah jeda berikut ini. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Talks Today karena kita akan masih panjang mengenai media sosial sebagai kampanye politik. Tetaplah bersama kami di PJTV. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami di Talks Today, dan tentunya pada malam hari ini saya Hafiz senang sekali masih bersama Anda. Dan jika tadi kita kedatangan narasumber dan sekarang nambah satu nih. Halo Bapak Adi Sumaryadi ya, selaku penggiat hati, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bapak, kita akan diskusi ya Pak mengenai tema pada malam hari ini, kampanye konvensional versus kampanye digital. Jika tadi saya sudah bertanya kepada dua narasumber, sekarang saya ingin bertanya kepada Pak Adi Sumaryadi selaku penggiat IT. Bapak, kalau misalkan bisa dijelaskan kepada pemirsa seefektif apakah ini kampanye para politikus, sebut saja politikus yang melakukan kampanye melalui media sosial? Ya, sebelum jauh kita ke kampanye, kita harus melihat fakta bahwa pengguna media sosial itu terus bertambah jumlahnya, dan ini tidak bisa kita samakan dengan pemilu pada tahun 2014 lalu, karena pertumbuhannya juga sangat tinggi. Pengguna Facebook di kita itu mencapai 130 juta. Kemudian Twitter juga banyak, termasuk Instagram yang lagi rising sedang naik daun. Nah, kalau bicara tentang efektivitas, tentu akan sangat efektif. Satu, kenapa efektif? Dia berbeda dengan kampanye konvensional. Kampanye menggunakan sosial media itu bisa lebih tertarget. Kenapa? Berarti segmented gitu ya Pak? Betul sekali. Apalagi kalau kampanye itu didorong dengan paid promote begitu. Nanti mungkin aturannya seperti apa dari KPU bisa menjelaskan. Apakah boleh paid promote? Apakah hanya berbentuk posting reguler seperti itu, atau dengan cara-cara lain? Dan setelah tertarget, yang kedua, di sosial media itu ada CTA namanya, call to action. Nah, setelah kita melihat satu postingan di sosial media, apakah bentuknya video, kemudian bisa juga gambar, atau juga narasi lainnya dalam bentuk teks, itu ada call to action. Ngapain setelah itu? Apakah dia subscribe, kemudian akan dipandu menjadi sebuah fans begitu dari caleg itu sendiri, ataukah call to action itu dengan aksi lain? Misalkan setelah dia diajak
untuk menonton anggaplah 30 detik video yang sesuai dengan aturan KPU, dia tertarik terhadap satu postingan tersebut. Akhirnya dia call to action, komentar, kemudian apalagi kalau sudah ngeri itu nge-share. Apalagi kalau sudah sering terjadi perdebatan di ranah media sosial. Betul. Itu salah satu juga call to action tersebut. Betul. Jadi ketika call to action itu terjadi dengan baik, misalkan viralnya banyak, kemudian share-nya banyak, komentarnya banyak, secara otomatis itu menjadi kampanye gratis buat caleg yang membuat konten itu. Oke. Nah, Pak Adi, baik, terima kasih atas jawaban Anda. Tadi menarik sekali salah satu statement yang disampaikan oleh Pak Adi mengenai paid promote di Instagram tentunya sekarang, karena yang lagi naik daun ya Instagram saya sendiri kadang suka banyak sekali melihat postingan yang berbayar. Jadi yang kita nggak follow kadang kita muncul di apa namanya di akun-akun kita gitu. Itu kalau dari KPU sendiri aturannya seperti apa, Pak Idam? Terkait dengan promosi berbayar atau paid promotion yang di media sosial tersebut, itu sebenarnya kategorinya sudah iklan. Sudah iklan, berarti sudah iklan. Apa-apa ya? Itu diatur dalam keputusan KPU nomor 672 ya. Jadi itu memang diatur dan itu kategorinya iklan kampanye. Iklan kampanye berarti tidak apa-apa ya? Sama saja kita seperti mengiklan kepada media-media seperti radio, mungkin televisi. Peserta pemilu boleh melakukan iklan kampanye tambahan. Oke. Nah, kita kan tadi sudah sedikit menyinggung mengenai kampanye media sosial. Nah, kalau media konvensional, maksud saya kampanye konvensional, Jawa Barat ini kan luas nih, Pak Idam ya. Kalau misalkan Anda sebagai orang KPU di Jabar, bagaimana memantau geografis Jawa Barat yang luas, apakah menjadi kendala atau hambatan juga? Oke, bicara tentang pemilu 2019 ini kan ada dua jenis pemilu. Yang pertama pemilu presiden dan wakil presiden, yang kedua pemilu legislatif. Pemilu legislatif ini ada yang namanya pemilu untuk calon anggota DPR RI, pemilu untuk calon anggota DPD RI, pemilu untuk calon anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, dan pemilu untuk calon anggota DPRD Kabupaten Kota. Nah, dalam pemilu legislatif itu dibatasi dengan yang namanya daerah pemilihan. Oke, dapil. Ya, dapil. Untuk dapil DPR RI di Jawa Barat itu ada 11 dapil. Untuk dapil DPRD Provinsi Jawa Barat ada 15 dapil. Untuk dapil DPRD Kabupaten Kota itu banyak sekali, karena bisa jadi di Kabupaten Kota itu mulai dari 4 sampai 7 dapil juga ada. Jadi memang sangat variatif, tergantung kita mau bicara dalam konteks apa. Apakah kita bicara dalam konteks Pilpres, ataukah dalam konteks Pileg, atau kita bicara tentang kampanye untuk DPD. Oke. Ya, seperti itu. Jadi mau pemilu jenis apa dulu nih yang kita bicarakan? Karena pemilu 2019 adalah pemilu serentak. Oke, ya sebenarnya pemilu serentak dan pertama juga di Indonesia, gitu. Betul. Pak Idam, kalau misalkan dua pemilu itu saja, pemilu DPR dan legislatif maksud saya, dan juga pemilu presiden, menyangkut pelanggaran yang terjadi di kampanye konvensional. Sebanyak apakah selama ini, karena sekarang sudah mendekati perhelatan pesta rakyat 5 tahunan tersebut? Kampanye konvensional ini maksudnya itu kampanye yang dilakukan secara langsung oleh para peserta pemilu. Itu ada beragam jenis ya. Ada kampanye pertemuan terbatas, ada kampanye pertemuan terbuka, ada pemasangan alat peraga, ada pendistribusian bahan kampanye, ada kampanye dalam bentuk kegiatan lainnya. Jadi ada banyak metodenya seperti itu. Jadi kita harus secara spesifik membahas metode yang mana gitu. Jadi nggak bisa mengeneralisasi bahwa metode kampanye konvensional itu tidak efektif lagi, karena bagi kami yang sebagai penyelenggara ya, kami melihat efektivitas dari sebuah kegiatan kampanye itu adalah political engagement. Ya, karena kalau kita bicara tentang politik elektoral itu sebenarnya ada tiga proses. Yang pertama popularitas, yang kedua likabilitas atau akseptabilitas, yang ketiga elektabilitas. Tentunya saya bukan seorang pengamat, jadi saya tidak menjelaskan itu secara detail. Saya hanya bicara tentang regulasi saja. Oke, mengenai regulasi nih, kan sudah ada kampanye media sosial. Tadi salah satu yang Anda sebutkan adalah mengenai ATK, alat peraga kampanye. Itu konvensional. Nah, dengan adanya kampanye media sosial sendiri, perpindahan dari kampanye konvensional ke media sosial, apakah sekarang sudah berkurangnya pemasangan tersebut atau masih terlaksana? Saya malah melihat mendekati hari pemungutan suara atau voting day, alat peraga kampanye makin masif. Masih masif ya? Masih masif. Jadi tidak terpengaruh oleh media sosial? Kita bisa lihat lah, jalan-jalan di Bandung ini semua dipenuhi oleh alat peraga kampanye. Iya. Itu ya. Saya sih belum mendapatkan data riset bagaimana efektivitas alat peraga kampanye ya, tapi semakin masif mendekati hari H.
Oke, begitu. Jadi apapun kampanye yang dilakukan oleh para calon politikus ataupun yang sudah politikus, kita sebagai masyarakat tentunya harus bisa memfilter informasi yang mana yang benar dan mana yang salah, terutama di media sosialnya. Saya ingin bertanya kepada Bapak Muslim, ini kan kampanye media sosial itu banyak sekali pro dan kontranya ya. Tadi seperti yang Pak Adi sampaikan juga sudah segmented. Nah, kalau misalkan yang dilakukan oleh politikus yang tidak memiliki elektabilitas, apakah akan mempengaruhi elektabilitas atau popularitas, Pak? Ya, ini kita lihat dari sisi demokrasi ya. Demokrasi itu adalah persaingan, perebutan kekuasaan ya melalui proses pemilihan secara berkala itu. Makanya seseorang itu harus kreatif ya, harus punya kemampuan untuk bisa bersaing dengan yang lain. Sekarang media sosial lagi semua orang sudah memiliki ya media sosial. Nah, ini silakan sekarang ini karena persaingan, perebutan kekuasaan, perebutan menempatkan posisi penguasa atau dan lain sebagainya. Ini pemanfaatan yang harus dilakukan. Makanya di dalam teori demokrasi ada masalah inequality. Masalah inequality itu tidak sama. Ketidaksamaan kemampuan seseorang, intelijensi, kemampuan IT, kemampuan untuk sosialisasi, komunikasi dan lain sebagainya. Ini yang perlu dilihat, di mana sejauh mana kemampuan kontestan politik atau caleg-caleg dan lain sebagainya. Ini harus dilihat. Berarti sebelum memasuki kepada kampanye media sosial perlu analisis terlebih dahulu. Ya, harus dilihat kemampuan apa yang akan dimiliki. Dan juga mohon maaf ini banyaknya sekarang media informasi kan melalui media sosial. Jadi kemampuan seseorang untuk menyampaikan juga sekarang mengeluarkan ide-ide dasar juga melalui media sosial lebih memudahkan gitu ya. Begitu mungkinnya tanggapan dari Anda selaku pengamat politik, dan pemirsa kita masih akan terus berbincangkan mengenai kampanye media sosial dan kampanye politik. Tentunya setelah jeda pariwara berikut ini kami akan kembali masih di PJTV, tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa PJTV masih bersama saya Ade Hafiz dan tentunya masih bersama 3 orang narasumber di studio PJTV pada malam hari ini dan dalam Talks Today. Dan bagi Anda yang ingin berpartisipasi pada malam hari ini, boleh sekali Anda langsung saja hubungi di line telepon 022-872-44284. Kami ulangi sekali lagi di 022-872-44284. Tadi kita sudah menanggapi kampanye konvensional dan juga media sosial kepada 2 narasumber, dan kita akan langsung saja kepada Pak Adi. Pak Adi, ini kan kita sudah banyak sekali ya pergerakan kampanye media sosial. Nah, masyarakatnya sendiri sebagai target dari kampanye tersebut, apakah sudah memahami budaya politik di media sosial? Sebentar Pak, ada penelpon sebentar, maaf dipotong dulu. Ya, halo, selamat malam, dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak dengan Bapak siapa di mana? Ya, Pak Denny dari Sumedang. Silakan Bapak, ingin yang Anda tanyakan seputar pemilu. Ya, Denny dari Sumedang. Ya, Pak Denny silakan. Tanya kepada caleg muda ataukah belum tentu juga? Mungkin itu pertanyaannya. Apa caleg muda atau calon muda atau belum tentu juga? Oke, terima kasih Pak Adi sudah bertanya kepada Talk Today pada malam hari ini. Kita akan, siapa nih yang akan menjawab? Pak Adi aja ya. Pertanyaannya begitu Pak, kalau media sosial bagaimana, apakah itu menguntungkan untuk caleg muda? Yang pasti media sosial itu salah satu media untuk menyampaikan sesuatu. Berarti kan di samping media televisi ataupun juga media cetak begitu, atau juga baligo-baligo yang terpasang di pinggir jalan. Nah, ada karakteristik tersendiri di, kita menyebutnya generasi milenial begitu kan, anak muda sekarang nih. Apakah ini menguntungkan ke caleg muda begitu? Kalau kita melihat tingkat
keterpilihannya nanti, tentu kita belum ada alat ukur apakah orang yang ketika berkampanye di sosial media selanjutnya kemungkinan keterpilihannya tinggi. Belum tentu ada, belum tentu seperti itu. Atau juga konvensional juga seperti itu. Jadi butuh riset lagi. Tetapi ini jelas menguntungkan. Mereka biasanya yang caleg muda ini berjalan tidak sendiri biasanya. Mereka kolaboratif. Ini apa yang sedang ramai di pemuda-pemuda sekarang kan kolaboratif. Ketika dia menyampaikan apa yang namanya konten sosial media dalam bentuk kampanye, mereka pasti akan kreatif. Berbeda dengan caleg-caleg yang yang usianya udah milenial gitu. Betul ya. Nah, dari situ ketika kreatif dan segmennya tepat, maka itu akan menguntungkan. Balik lagi ke kita, apakah kontennya memang powerful untuk menjadi sebuah media kampanye, atau juga kontennya itu kreatif atau tidak? Karena anak muda sekarang juga orang yang sangat kritis. Jadi ketika anggaplah kontennya itu tidak bagus, anggaplah videonya biasa saja, kemudian tidak menarik untuk orang melihat lebih lanjut, maka justru yang akan didapat adalah cibiran. Dan jadi bumerang malah ya? Betul, karena sekarang orang berkomentar tuh bebas begitu kan. Mau komentar bagus, ya silakan langsung. Tapi ketika dia tidak suka, dia pun akan berkomentar. Seolah dia tidak mempunyai identitas yang langsung ketemu seperti ini gitu. Jadi langsung dia komentar. Balik lagi ke pesan yang ingin disampaikan di konten itu, kreatif atau tidak, powerful atau tidak, bagaimana segmennya, tepat atau tidak. Nah itu harus memang harus dipikirkan oleh tim, tidak mungkin dipikirkan oleh caleg sendiri. Betul. Oke, berarti jawabannya tergantung, berarti relatif ya, tergantung dari konten yang disampaikan oleh si caleg tersebut atau politikus mungkin. Ya, intinya bagaimana caleg muda ini benar-benar memanfaatkan sosmed ini dengan optimal. Ketika memanfaatkannya bagus, kontennya bagus, tekniknya bagus, segmennya tepat, dia akan merasa diuntungkan dengan adanya media sosial. Oke, jadi begitu ya mungkin Pak Dani jawabannya dari Sumedang tadi. Semoga Anda bisa puas dengan jawaban yang disampaikan oleh Bapak Adi. Kita kembali kepada Pak Idam. Pak Idam, ini dari KPU sendiri, kalau misalkan tadi ada salah satu statement mengenai black campaign. Ketika sudah terjadi black campaign di media sosial, langkah apa yang dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu? Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada halayak PJTV bahwa kampanye itu adalah sarana pendidikan pemilih. Ya, oleh karena itu regulasi mendorong agar para peserta pemilu itu dapat berkampanye dengan etis. Jadi etika itu harus menjadi pedoman dalam berkampanye, karena praktek politik elektoral kita itu tetap harus mengacu pada prinsip-prinsip nilai etis. Cuma memang terkadang perilaku machiavellianistik itu lebih dominan dalam berkampanye. Mereka pikir bahwa dengan berkampanye menyerang seseorang itu, pemilih akan menaruh simpati terhadapnya dan mendukungnya. Padahal sebenarnya belum tentu. Ya, di sini juga ada rekan-rekan analis politik yang mungkin nanti bisa juga dikomentari. Kami dari KPU Provinsi Jawa Barat mengajak pada para peserta pemilu di waktu yang tersisa dalam pelaksanaan kampanye ini, mari kita kedepankan etika dalam penyelenggaraan kampanye, karena saya sangat yakin pemilih Jawa Barat itu akan sangat respect dengan para peserta pemilu yang mengedepankan prinsip-prinsip etis dalam kegiatan kampanyenya. Oke, jadi tetap dalam kampanye apapun, baik konvensional maupun media sosial, etis harus dijunjung tinggi. Iya, seperti itu. Nah, Pak Muslim, Anda sebagai pengamat politik, saya ingin bertanya kepada Anda mengenai salah satu dari media sosial. Kalau di media sosial kan tadi disebutkan segmented ya Pak ya. Ketika orang sudah memposting suatu postingan, apakah di media sosial itu sendiri bisa disebutkan sebagai penyeimbang antara media konvensional, di mana sekarang sudah ada keberpihakan sendiri dari salah satu mungkin beberapa media di Indonesia. Di Jawa Barat saya tidak tahu ya, mungkin Anda sendiri mengamatinya bagaimana itu? Ya. Media sosial juga sekarang itu sudah eranya, tidak bisa dihalang-halangi. Sekarang ini siapapun sudah ikut serta di dalam media sosial itu. Ada 3 pendekatan. Ini ada pendekatan secara sosiologis. Sosiologis itu kalau tadi bicara remaja, anak muda itu
bagaimana mereka berkumpul dengan kelompok mana, jaringan mana, gitu kan, dan dia berkumpul satu media dia gunakan dalam grup apa, gitu kan, itu akan berpengaruh besar, gitu kan. Bagaimana faktor sosiologis yang ada di situ. Juga bagi caleg juga nih, caleg muda, orang muda kan lebih energik, ya, lebih ini dengan yang lainnya. Makanya nanti ada pendekatan psikologis. Saya lebih lebih bisa lebih mampu untuk mengembangkan intelektualnya, beda dengan orang tua kan, itu segmen-segmennya lebih mudah. Secara psikologis dia memiliki kemampuan lebih, gitu kan. Nah, juga ada rasional choice, pilihan rasional. Bagaimana mengedepankan anak muda ini energi ya yang kuat, gitu. Tidak hanya dengan materi kan, kemampuan itu dilakukan, pilihan rasional. Makanya konvensional tetap dijalankan juga, pasti itu dia yang muda bisa roadshow lebih energik ya. Dan juga untuk menggunakan media sosial juga dia bisa menggunakan teman-temannya sebayanya, memanfaatkan itu sehingga memudahkan seseorang untuk memperkenalkan dirinya. Makanya banyak sekarang jadi pengusaha muda juga. Kenapa? Karena pengaruh media sosial juga. Begitu juga dengan pemilu ini. Orang kan bersaing, ingin memperkenalkan diri, ingin begitu populer di masyarakat, sehingga media sosial juga tidak bisa dilepaskan. Kalau mengenai budaya yang saling serang di media sosial itu bagaimana? Nah, itu sudah hukum alam. Karena kan manusia itu ingin menang, ya dengan cara apapun dilakukan. Berarti bukan lagi komunikasi satu arah kalau sudah banyak seperti itu. Ini kan ada siapa membunuh kan, gitu ya, siapa yang bisa menang kan, itu makanya disinilah hukum alam. Hukum alam tidak bisa diinikan, siapapun ingin menang. Kalau Hobbes itu teori Hobbes, ya mohon maaf barat ini, manusia itu kan sejak lahir itu sudah rakus, sudah ingin menang, gitu. Dan anak kecil saja, coba anak kecil ada mainan itu pasti rebutan. Iya, betul sekali. Siapa yang menang ya malah bisa-bisa dipukul kan, itu kan. Itu sudah anak kecil. Gitu. Berarti sudah hukum alam ya, dan tentunya alam. Dengan kemajuan zaman sekarang makanya ini ada aturan, makanya bagaimana pengaturan ini, sikap-sikap dari Bawaslu ini nanti Bawaslu harusnya bagaimana nih, karena bukan ranahnya KPU kalau itu pengawasan itu. Mungkin Anda tahu Pak Idam dari Bawaslu sendiri. Ya, tadi media sosial berbagai aturan yang diterapkan pada aturan kampanye media sosial. Ada kan tadi dari KPU ya, bahwa kalau kami sih tetap ingin mengingatkan kepada para peserta pemilu bahwa kampanye tetap harus mengedepankan etika, karena masalahnya kampanye merupakan sarana pendidikan politik. Jadi dalam kita berpolitik elektoral itu tidak semata-mata bebas tanpa aturan, tanpa etika, apalagi menggunakan prinsip Machiavellianistik, ya, yang dimana tujuan menjustifikasi cara, tujuannya agar terpilih, tapi merusak tatanan nilai. Saya pikir itu sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Oke, kalau misalkan di media sosial sendiri, apakah mungkinkah ada kemungkinan agenda setting? Agenda setting itu yaitu adanya di studi media massa ya. Kalau di media sosial itu ya individual agenda setting adanya. Jadi bagaimana individu melakukan agenda yang itu menjadi diskursus publik ya. Jadi bukan agenda setting yang dimaksud dalam teori-teori media massa. Ya, media massa. Nah, kita beralih ke Pak Adi. Pak Adi sebagai penggiat IT, tentunya dengan adanya media sosial ini perkembangan dan pergerakan informasi begitu sangat cepat dan sudah sangat cepat dan semakin banyak, sudah susah terfilter begitu ya. Nah, bagaimana masyarakat Indonesia itu menyikapi hal tersebut? Anda sebagai penggiat politik mungkin tahu? Ya, ini balik lagi ke individu masing-masing. Dalam aturan internet, khususnya dalam hal ini sebetulnya ada Kominfo, kemudian ada badan-badan yang ada di bawah Kominfo atau secara hierarki itu saling bekerja sama, itu memang mengatur konten filtering. Ada konten filtering. Misal kalau kita buka website tidak bisa dibuka dengan misalkan keyword khusus, kemudian dan dengan kata kunci khusus. Tetapi ketika kita masuk ke sosial media itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Karena
pengguna sosial media itu sangat kritis gitu. Ketika kita mau posting sesuatu, anggaplah ada di kubu sebelah, ada di kubu sebelah sini. Ketika dia tiba-tiba hilang postingannya, dan sering saya menemukan kok tiba-tiba postingan saya hilang. Akhirnya berseudon kepada pemerintah, apakah ini dilakukan pemberedelan begitu dalam ininya, dalam istilahnya begitu, tetapi itu jadi suudon gitu. Balik lagi ke pribadi masing-masing. Ini cocok atau enggak? Gitu. Maka di Facebook kemudian di yang lainnya kita bisa follow, unfollow begitu. Ketika kita tidak suka, ya sudah unfollow saja. Kita tidak usah ikut berkomentar lebih dalam. Apalagi sampai makan hati gitu, Pak. Betul. Akhirnya terjadi karena memang kontestasi politik saat pemilu saat ini ada dua itu, legislatif, DPD sama presiden. Akhirnya mau tidak mau kita tuh masyarakat terpolarisasi menjadi dua bagian di sosial media itu. Seolah-olah teman saya tuh ada yang di 01, ada yang di 02 begitu kan. Dan itu mengerikan buat saya gitu. Jadi ketika kita ada di sosial media, kita lihat nih siapa calonnya, siapa itu. Seperti kita melihat orang lain lah kita. Umumnya kan sebenarnya teknologi itu mengalihkan apa yang biasa terjadi dalam dunia nyata menjadi sebuah dunia maya gitu ke dunia. Ketika kita melihat orang ngobrol dengan bahasa yang kasar, kita bisa memfilter. Saya tidak ingin mendengar itu. Kalau misalkan di media tinggal unfollow aja susahnya. Betul sekali. Jadi pemirsa seperti itu mungkin tanggapan dari Pak Adi. Kalau misalkan Anda merasa geram dengan salah satu calon politikus yang banyak menyebar banyak sekali akun anonim yang menyebar hoax dan juga black campaign untuk menjatuhkan salah satu, dan kita sendiri sebagai individu masyarakat yang harus memfilter sendiri, Pak ya. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami di PJTV di Talks Today, karena tidak berikut kita akan masih ada satu lagi untuk berbincang, dan tentunya masih bagi Anda yang ingin berpartisipasi boleh sekali dipersilakan di 022 872 44284. Tetaplah bersama kami di Talks Today, setelah jeda kami akan kembali. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami di program Talks Today dan masih bersama saya Ade Hafiz beserta 3 narasumber di studio pada malam hari ini, dan kita ingatkan kembali kepada Anda yang ingin berpartisipasi, ini adalah kesempatan terakhir karena segmen terakhir di 022 872 44284 bagi Anda yang ingin berpartisipasi menanyakan seputar tema yang akan dibahas kita pada malam hari ini. Nah, kita akan kembali pada pembahasan. Saya ingin bertanya kepada Pak Muslim. Pak Muslim, ini kan sekarang tuh seperti yang Pak Idam tadi sampaikan, kita pemilu serentak ya sebentar lagi ya, dan pertama di Indonesia dalam sejarah. Ini kan karena pemilu serentak salah satunya adalah presiden. Ini apa kabar caleg jadi kalah pamor? Anda sebagai pengamat politik bagaimana menyikapinya? Ya, ini betul sekali ya, pengaruh Pilpres ini sangat besar ya bagi partai, terutama partai pengusung ini ya. Ini pengaruh besar bagi partai politik karena ada faktor pemenangan partai itu adalah salah satunya adalah partai politik. Partai politik ini tidak bisa dilepaskan. Saya tidak kampanye sini ya. Jadi memang ada beberapa survei yang dilakukan dan analisis juga, ternyata partai pengusung ini memberikan keuntungan pengusung ini memberikan keuntungan pada pileg ini gitu. Jadi salah satu pengaruh itu. Terus yang kedua ya media sosial, tetap ya media sosial yang mempengaruhi itu. Tapi demokrasi itu kan sebetulnya siapapun bisa ya. Tidak ada terbatas. Makanya ada Lifhat bicara bahwa Lifhat ini bicara bahwa ada keunggulan dari demokrasi. Siapapun bisa mengangkat harkat martabat manusia. Equality, semua sama gitu. Tapi equality juga akan menjadi unequality. Unequality. Nah, ini pemaparan media. Siapa yang menjadi produser, nah itu kan. Siapa yang kreatif, nah ini akan bisa menang. Orang populer itu tidak dengan mudah kita harus lakukan. Media massa ini pengaruh yang sangat besar. Siapapun yang tadinya tidak terkenal bisa dengan lip sync juga kan bisa terkenal kan gitu. Bisa jadi terkenal gitu. Yang tidak dari nol kan gitu. Makanya jangan tabu lah, saya ini orang tidak punya dan sebagainya. Bisa sekarang ini siapapun
tergantung kreativitas. Seperti yang tadi Bapak Adi sampaikan begitu ya? Iya, gitu. Bapak Adi, kalau misalkan di media sosial sendiri kan banyak tuh ada beberapa platform tadi seperti yang ada yang bilang Instagram sedang naik daun. Bagaimana dengan media-media sosial yang lain? Apakah masih digunakan atau mungkin sekarang juga semua media sosial digunakan oleh para politikus untuk mengkampanyekan aksinya? Yang paling masif itu 3 itu. Iya. 3 itu dan ditambah sebetulnya ada YouTube. YouTube itu juga sarana efektif untuk berkampanye walaupun jarang yang make, karena bentuknya mau tidak mau dia harus iklan. Dan salah satu cara untuk di YouTube itu biasanya dia berkolaborasi melalui endorsement. Anggaplah ada punya YouTubers yang sudah terkenal begitu. Saya nempel di sana, kalau saya sebagai caleg, saya nempel in frame masuk ke video mereka gitu. Nah, itu cara sebetulnya. Walaupun nanti balik lagi ke aturan yang KPU, KPU dan diawasi oleh Bawaslu gitu. Nah, jadi yang 3 ini yang sangat masif, besar, betul. Penggunanya sangat banyak, mereka aktif. Kita tuh salah satu negara yang paling aktif di dunia di Facebook, Instagram, dan Twitter. Nah, kalau kita lihat Twitter itu gampang banget Indonesia itu masuk ke trending topik dunia gitu. Itu menandakan bahwa kita tuh begitu aktif di Twitter begitu. Betul. Kita tuh punten sampai kita kadang-kadang ke toilet tuh membawa handphone untuk hanya sekedar melihat timeline, kemudian melihat trending yang sedang terjadi begitu. Salah satu yang trending topik waktu itu juga sepele sekali, yang telolet itu kan sampai mendunia itu betul, begitu besar sekali efek di Twitter. Iya, betul, karena memang jadi orang luar tuh melihat bahwa orang Indonesia itu senang ngobrol. Mereka sering menemukan kita ngumpul di warung kopi segala macam, dan itu mereka akomodasi, dan kebiasaan itu justru hilang dan berubah menjadi saling caci maki, kemudian melakukan hujatan-hujatan yang dilakukan melalui sosial media. Oke, Pak Idam, kalau misalkan dari KPU sendiri untuk masyarakat ini kalau menanggapi hoax, Anda berpendapat seperti apa? Dalam kita merespon informasi yang mengandung unsur hoax atau kebohongan atau fake news atau berita bohong atau disinformasi, ya, jadi itu bisa kita lihat dari judulnya. Kalau judulnya sudah sensasional, ya, mulai kita memfilter diri atau kita coba menelusuri kita lihat di portal-portal berita resmi. Itu sebagai acuan. Apakah acuannya apa TV bisa jadi sebagai acuan media konvensional seperti radio TV? Selama dia bisa mengakses informasi tidak masalah. Dan hari ini Dewan Pers itu telah menerbitkan sertifikasi perusahaan media. Jadi mana yang sudah tervalidasi, ya, tersertifikasi, dan saya pikir sangat membantu kebijakan Dewan Pers ini. Jadi saya merekomendasikan kepada para pemirsa PJTV agar mengakses portal-portal berita yang sudah tersertifikasi oleh Dewan Pers. Ya. Kalau misalkan yang ingin tahu di rumah, di mana itu kita bisa melihat? Pengen tahu apa? Tadi yang tersertifikasi mana saja kan banyak mungkin. Itu hampir 4.000 perusahaan media, itu bisa diakses di websitenya Dewan Pers. Kita kembali kepada Pak Muslim. Tadi kalau disebutkan oleh Pak Idam banyak sekali ya sudah ada kelanjutan langkah dari Dewan Pers untuk salah satunya mungkin mengurangi dari hoax, berita-berita fake atau. Nah, tapi kan kadang juga di berita-berita yang tidak hoax pun kadang tidak secara implisit tersirat makna-makna mungkin menjatuhkan salah satu pasangan atau misalkan menjatuhkan salah satu kubu. Bagaimana pendapat Anda sebagai pengamat politik? Kembali lagi karena persoalan itu pasti terjadi ya. Bagaimana meningkatkan citra diri dan lain sebagainya itu pasti ada. Tapi justru ketika ada persaingan itu, ada berita-berita itu tuh otomatis masyarakat semakin antusias. Kenapa kok muncul seperti ini gitu. Dan juga meningkatkan partisipasi politik juga ternyata. bagi KPU untuk sosialisasi ada apa ini kan, meningkatkan juga sebetulnya itu partisipasi pemilih juga ini politik ini. Jadi memang ada hal-hal yang mungkin dibuat
isu bombastis, gitu juga bombastis sehingga orang tertarik ada apa ini, gitu kan, trending topiknya apa, gitu, semakin tertarik. Kan sebelumnya juga ini apa, kalau pilpresnya tidak ada yang bombastis, yang sesuatu hal yang buat masyarakat yang menguntungkan atau ada persaingan. Kalau tidak ada persaingan, buat apa ditonton, kan gitu ya. Ketika ada sesuatu hal yang berbeda, dua itu ingin dilihat. Oke. Gitu. Berarti salah satu upaya dan juga salah satu langkah mungkin oleh salah satu politikus untuk melakukan kampanyenya. Perbedaan itu, ya, itu yang harus ditonjolkan. Dan perbedaan itu ada sisi positifnya. Positifnya apa? Partisipasi. Masyarakat tidak golput, ingin sekali memilih salah satu kandidat. Tapi sekarang banyak sekali ya salah satu oknum-oknum yang bukan menyebarkan, yang mengajak untuk si masyarakat. Kalau mengajak itu sudah pidana, nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh, apalagi menyuruh golput menyuruh golput itu sudah pidana, nggak boleh. Jadi tidak ada. Ayo kita golput, nggak boleh itu. Salah satu kemarin juga video yang sempat beredar di masyarakat, salah satu yang menjatuhkan salah satu kubu ya. Itu bagaimana pendapat Anda, Pak? Menjatuhkan kubu ya. Yang ibu-ibu di Jawa Barat juga itu terjadi. Ya itu fenomena ya. Jadi setiap orang juga karena rasa cinta juga kan ya gitu ya. Rasa cinta itu apapun dilakukan gitu kan demi yang dicintai itu gitu. Jadi apapun dilakukan, dan itu juga membuat orang tertarik, ada apa ini? Karena itu bombastis tadi ya. Iya gitu ya. Oke, pemirsa, nampaknya kita sudah di penghujung acara, dan saya juga sebenarnya waktunya kurang lama ya Pak ya. Untuk terakhir aja nih kepada ketiga narasumber saya di studio pada malam hari ini, Pak Idam terlebih dahulu, kesimpulan dan apa yang Anda harapkan kepada pemirsa dari PJTV pada malam hari ini, silakan. Di waktu yang tersisa saya ingin mengajak pada para peserta pemilu di wilayah Jawa Barat agar mengedepankan kampanye programatik. Ya, jadi menawarkan visi misi dan program, karena kami berharap pemilu 2019 ini semakin memperkuat demokrasi elektoral kita, merupakan demokrasi yang rasional. Dan tentunya di sesi terakhir ini saya ingin mengajak kepada para pemirsa PJTV, jangan lupa Rabu 17 April 2019 kita pastikan kita datang ke TPS. Karena satu suara dari kita itu bisa bermakna banyak sekali untuk negara. Suara kita sangat bernilai. Mentang-mentang saya mah cuma satu orang nggak apa-apa ngedatang. Jangan sampai suara kita sangat bernilai. Jadi kalau ada pandangan yang demikian, itu sebaiknya kita tinggalkan karena pandangan tersebut tidak tepat. Karena semua warga negara memiliki suara yang sama. Dan suara yang kita sampaikan dan yang suara kita libatkan dalam pemilu itu bermakna untuk negara, maksudnya ke depan nasib bangsa kita juga. Suara pemilih tentukan masa depan Indonesia. Bisa suara pemilih tentukan masa depan. Jadi kalau Anda ingin masa depan bangsa kita bagus, jangan golput. Silakan Pak Muslim, kesimpulan pada malam hari ini dari Anda. Ya, demokrasi itu kan setiap orang memiliki peluang yang sama, memiliki hak yang sama. Bagi kontestan juga memiliki peluang untuk memanfaatkan media sosial ini juga. Gunakan media sosial dengan efektif, walaupun konvensional juga tetap jalan. Media sosial digunakan dengan efektif itu dengan cara yang manfaat ya. Isu-isu berhadapan dengan konstituen, bagaimana konstituen ini disampaikan melalui media sosial. Jauh di mana Jakarta sekarang petahana bisa dilakukan. Sekarang ini sudah eranya mudah, informasi itu mudah. Jadi tidak perlu datang ke rumah satu persatu. Media sosial bisa dimanfaatkan. Sudah banyak sekali informasi yang tersebar di media sosial. Kita dan juga hindarilah hoax itu aja lah gitu. Tergantung pribadi kita yang harus bisa memfilter ya. Silakan Pak Adi, kesimpulan Anda pada malam hari ini yang akan Anda sampaikan kepada pemirsa PJTV di rumah. Ya, kalau kita bicara tentang media, ibaratnya pacul itu adalah alat yang digunakan oleh petani, dan sosial media adalah alat. Jadi bagaimana pacul ini digunakan untuk apa? Ketika untuk mencangkul dia manfaat, tapi ketika untuk mencangkul orang itu jadi masalah. Begitu juga dengan sosial media. Di kontestasi kali ini sudah saatnya kita menggunakan sosial media ini dengan efektif. Kemudian
kita buat konten yang bagus bagi para caleg, konten yang bagus, kemudian sampaikan visi misi, citra yang bagus, jangan sampai menyerang orang begitu, sampaikan saja apa yang terbaik dari masing-masing begitu. Terus kita sebagai masyarakat harus lebih selektif. Betul nggak? Kita bisa menilai bahwa ini dia tidak bagus, misalkan ini dia buruk, hanya melihat bagaimana dia memposting sesuatu. Jadi kita bisa memfilter sebetulnya. Kalau dia postingannya kelihatan lah. Kalau kayak postingannya jelek kemudian selalu menyerang, kita bisa memilih dari situ. Dan terakhir bahwa kita memilih itu karena cinta dan suka. Dan kita tidak memilih salah satu bukan karena kita benci. Jadi itu pesan saya. Oke, terima kasih kepada 3 narasumber yang sudah hadir di studio pada malam hari ini, dan tentunya ketika untuk mencangkul dia manfaat, tapi ketika untuk mencangkul orang itu jadi masalah. Begitu juga dengan sosial media. Di kontestasi kali ini sudah saatnya kita menggunakan sosial media ini dengan efektif. Kemudian kita buat konten yang bagus bagi para caleg, konten yang bagus, kemudian sampaikan visi misi, citra yang bagus, jangan sampai menyerang orang begitu, sampaikan saja apa yang terbaik dari masing-masing begitu. Terus kita sebagai masyarakat harus lebih selektif. Betul nggak? Kita bisa menilai bahwa ini dia tidak bagus, misalkan ini dia buruk, hanya melihat bagaimana dia memposting sesuatu. Jadi kita bisa memfilter sebetulnya. Kalau dia postingannya kelihatan lah. Kalau kayak postingannya jelek kemudian selalu menyerang, kita bisa memilih dari situ. Dan terakhir bahwa kita memilih itu karena cinta dan suka. Dan kita tidak memilih salah satu bukan karena kita benci. Jadi itu pesan saya. Oke, terima kasih kepada 3 narasumber yang sudah hadir di studio pada malam hari ini, dan tentunya pesan yang garis besar kita dapatkan pada malam hari ini, jadikan pemilu ajang kontestasi politik 5 tahunan yang sebentar lagi akan digelar dan juga pertama dalam sejarah Indonesia. Jadikan tadi yang etis ya Pak ya, yang etis, dan jangan golput yang kedua, dan kita harus memfilter informasi sebaik mungkin tadi seperti yang Pak Adi sampaikan, karena nasib bangsa kita ada di kita ya. Kalau kita menerima informasi salah dan juga golput, apa kabar nanti bangsa kita ke depan. Dan begitulah pemirsa, jangan lupa untuk datang hari Rabu tanggal 17 April 2019, saat-saatnya kita untuk berpartisipasi dalam membangun bangsa dan negara. Meskipun ini wilayahnya Bandung ya Pak, tapi suara dari kita sangat berharga. Ya pemirsa, tidak terasa 1 jam sudah kita